lautan ya guys ya. Bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Saudara, banjir setinggi 30 cm masih menggenangi ruas jalan Puri Indah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski masih bisa dilintasi kendaraan, namun tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat melintas genangan banjir mengalami mogok mesin. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus menerobos genangan banjir yang masih melanda ruas jalan Puri Indah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pengendara mengaku terganggu. Genangan dan banjir yang kerap terjadi ketika hujan deras membuat para pengendara terlambat untuk bekerja. Guna mengurangi debit air, petugas gabungan PPSU dan pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi untuk melakukan penyedotan air dan membuat tanggul sementara dari puluhan karung pasir. Sementara itu, meski debit air kiriman dari kawasan hulu Sungai Ciliwung berangsur surut, namun pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat kembali dipenuhi sampah kiriman. Tak tanggung-tanggung, material sampah yang datang dan menumpuk totalnya mencapai 316 meter kubik. Evakuasi pun harus dilakukan sesegera mungkin, mengingat diperkirakan kiriman sampah masih akan tiba di pintu air Manggarai hingga sore nanti. Tak hanya banjir karena hujan deras, kawasan Jakarta Utara juga mengalami banjir rob. Luapan pasang air laut atau rob terjadi di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara. Air laut terlihat tumpah ke jalan di area pelabuhan melewati tanggul. Hal ini mengakibatkan sejumlah jalan di area pelabuhan terendam banjir hingga 50 cm. Lalu apa yang harus diupayakan untuk mengatasi banjir di Jakarta? Kita akan bahas bersama pendidik dan peneliti teknik lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang sekaligus sebagai staf sus bidang manajemen sumber daya air Kementerian PUPR, Firdaus Ali. Assalamualaikum, selamat sore Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rahmat. Baik, Pak Firdaus, hujan kemarin di Jakarta hanya beberapa jam, siang hingga sore hari. Tapi tampak Jakarta langsung dikepung banjir. Catatan Anda soal ini, Pak Firdaus? Oke, kita kembali merefer kepada surat resmi yang dikirimkan oleh BMKG kepada Presiden yang ditembuskan ke beberapa kementerian dan lembaga bahwa itu tanggal 20 Oktober ya, bahwa BMKG hasil olahan data bisa mengidentifikasi bahwa fenomena La Nina sudah mulai terlihat ya di menjelang akhir Oktober, tentunya kemudian akan berlanjut. Artinya apa? Musim hujan 2021-2022 sepertinya akan lebih tinggi intensitas curah hujannya atau lebih basah, sehingga BMKG memberikan catatan untuk setiap kepala daerah atau kemudian kementerian lembaga melakukan upaya antisipasi untuk menghadapi fenomena La Nina. Jadi sebetulnya ya ini sudah diperkirakan oleh BMKG ya pada tanggal 20 Oktober berkirim surat kepada Presiden. Dan sebetulnya kita juga baru masuk di awal musim hujan. Karena puncaknya masih jauh, masih 3 bulan ke depan. Ya, kita akan masuk ke puncaknya, ini baru di awal. Tetapi di awal ini terlihat kita gamang sekali. Ya, curah hujan kita memang relatif tinggi, tapi belum pada kondisi yang ekstrim. Baik. Ya, di hulu, lalu kemudian di dalam kota sendiri, lalu juga ya dalam waktu yang tidak berbeda, ya, di laut juga jadi pasang. Sehingga rob yang menerjang di Pantura DKI Jakarta. Dan inilah yang terjadi. Di mana masyarakat kita kembali menghadapi rutinitas. Saya katakan rutinitas itu memang banjir itu ya menjadi rutinitas kita dalam menghadapi musim hujan ini, ya, sehingga ya kita lihat ya kegiatan masyarakat bagaimana menghadapi banjir, lalu aktivitas juga yang terhenti sebagian. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan Pak Firdaus, masyarakat. kami juga akan tampilkan kepada pemirsa Kompas TV ada menurut data BPBD DKI Jakarta ada 91 RT di wilayah DKI Jakarta yang terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota kemarin.
tersebar di 70 titik di Jakarta Timur, 21 titik di Jakarta Selatan. Ada jumlah 182 warga yang mengungsi ketinggian banjir bervariasi, bahkan ada yang mencapai 2,7 meter, 7 cm maksud kami. 2 meter lebih artinya banjir 91 titik yang terjadi di Jakarta. Pak Firdaus, tadi juga Anda singgung soal curah hujan yang tinggi, semakin basah, lebih basah dari biasanya. Artinya harus ada kerja yang ekstra juga tentu dari pemerintah. Sangat. Ya, kan saya udah warning berkali-kali ya, setiap di awal tahun juga saya katakan bahwa tahun ini kemungkinan besar kita akan menghadapi musim hujan yang akan lebih basah. Artinya Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta juga harus melakukan antisipasi upaya-upaya yang signifikan dampaknya. Tetapi kita maklum ya, karena kita masih dalam situasi pandemi atau suasana pandemi COVID-19, sehingga dalam tanda kutip bisa dimaklumi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta sepertinya minimalis. Ya, padahal kita sedang menghadapi situasi yang juga di atas normal. Ya, jadi saya katakan bahwa jangan kaget kalau di awal musim hujan kita akan menghadapi situasi yang akan berbeda, dan itu terjadi hari kemarin sampai hari ini. Jadi saya pribadi sudah melakukan prediksi, sudah melakukan perkiraan. Di awal musim penghujan, effortnya atau upayanya minimalis. Bagaimana dengan 3 bulan ke depan ketika nanti mencapai puncaknya, Pak Firdaus? Apa yang terjadi jika upayanya masih seperti ini? Saya tidak bisa membayangkan, Rahmat. Saya takutnya fenomena tahun 2007, kemudian 2012, 2013, ya, yang itu juga sangat ekstrem akan bisa berulang, yaitu ketika musim hujan, curah hujan di hulu sudah berlangsung lama, saturasi tanah sudah tinggi sekali, di wilayah DKI Jakarta curah hujannya tinggi, tanahnya juga sudah jenuh, lalu di laut pasang. Ya, itu terjadi, yang kita takutkan itu yang terjadi. Tahun 2007 itu yang sangat menakutkan, sehingga sampai 11 hari kita mesti terendam di jangan beberapa sampai terulang wilayah. di tahun ini, Pak Firdaus ya. Baik. Oh, saya berdoa jangan sampai terulang. Tetapi sekali lagi, kalau hanya berdoa saja itu tidak akan bisa keluar dari masalah. Kita harus melakukan upaya kerja nyata. Pak Firdaus, ada juga yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa hujan dengan curah yang mencapai 100 mm, lebih dari 100 mm bisa ditangani, bisa surut kurang sampai 6 jam batasnya. Jika di bawah 100 mm per hari itu harusnya tidak banjir. Kalau Anda lihat ini seperti apa implementasinya? Ya, kalau dari pengamatan saya, apa yang disampaikan Gubernur ternyata kan jauh berbeda dari kenyataan. Curah hujan kita kan belum di atas 100 sebetulnya ya. Tetapi situasi yang dihadapi, ya, bayangkan masih ada 36 kelurahan yang sampai tadi jam 11 itu masih terendam. Ya, jadi saya sebetulnya tidak mengerti kenapa Gubernur DKI Jakarta kemudian mematok bahwa bisa mengeringkan atau menurunkan atau menyurutkan air dalam 6 jam. Ya, dalam situasi di mana tidak ada upaya signifikan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi saya juga bertanya, ini apa? Jangan-jangan ada pawang hujan yang didatangkan. Pak Firdaus, kalau saya boleh jabarkan, ada sejumlah langkah gerbek kali, pengerukan kali dilakukan, siaga pompa juga dilakukan. Apa sebetulnya yang kurang kalau misalkan Anda lihat dengan upaya-upaya tadi? Oh iya, kurang sekali, kan saya katakan curah hujan tidak ekstrim saja ya. Badan-badan air kita itu sudah tidak mampu menampung air limpasan. Ya, dan saya katakan dan curah hujan yang biasa-biasa saja. Ya. Kedua, tentunya tadi saya katakan bahwa kapasitas pompa yang kita miliki jauh lebih dari cukup. Ya, kalau saya tidak skala sekarang total kapasitas pompa kita itu kan tidak lebih dari 538 meter kubik per detik. Ya, padahal kalau yang dibutuhkan di atas 2.500 meter kubik per detik untuk mengamankan kota ini. Bayangkan, angka ini masih jauh. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa harapan gubernur itu sah saja, tetapi kan harapan itu harus diwujudkan dalam kerja nyata, dalam upaya-upaya yang konkret. Itu yang seharusnya kita lakukan. Pak Firdaus, singkat saja dengan kondisi Jakarta saat ini dan cuaca seperti yang terjadi saat ini, jadi apa langkah yang harus segera dilakukan agar banjir tidak kembali mengepung ibu kota? Tidak ada, jujur saya katakan tidak ada.
Kenapa? Sudah terlambat ketika kita masuk musim hujan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana meyakinkan warga mau mengevakuasi diri mereka, mendengarkan peringatan sehingga tidak ada korban jiwa. Dan kedua adalah mereka boleh menyelamatkan harta benda yang berharga mereka. Ya, kami di Kementerian PUPR juga sedang mempercepat menyelesaikan waduk ya bendungan kering yang ada di Hulu Ciliwung, yaitu adalah Ciawi dan Sukamahi. Mudah-mudahan akan selesai ya dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi saya katakan kembali ya bahwa itu hanya menyumbang paling tinggi coba katakan cuma 17% ya untuk meredam air kiriman ke Jakarta. Tapi tugas lain terus dituntaskan oleh DKI Jakarta. Begitu, Rahmat. Baik, terima kasih Pak Firdaus Ali telah menyampaikan analisanya soal banjir yang terjadi di Jakarta. Semoga ke depan tidak semakin parah. Terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih kembali.